Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami mengerti akan maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai dengan ayat 56. Cara menghayati pujian Maria. Dalam kunjungannya kepada Elisabet, ketika dipuji bahagia, Maria memuliakan Allah dan berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, banyak orang muda di zaman sekarang ini kurang antusias kalau diajak terlibat di dalam keterlibatannya pelayanan gereja. Bahkan ada yang tidak mau ke gereja lagi. Lukas di dalam Injil hari ini menampilkan sosok Maria yang bersukacita karena dilibatkan dalam karya keselamatan Allah. Bagi Maria, dipercaya oleh Allah untuk melahirkan Sang Penebus adalah sukacita yang besar. Maria mengekspresikan sukacitanya dalam pujian yang disebut Magnificat. Maria memuliakan Allah karena karya besar Allah di dalam dirinya. Nyanyian pujian kemuliaan Maria bergema karena Allah telah membuat harapan umat-Nya terwujud melalui putra yang akan dilahirkannya. Nyanyian pujian Maria ini juga menyatakan bahwa Allah berpihak kepada mereka yang takut akan Dia, kepada orang-orang rendah, kepada orang-orang miskin, dan kepada hamba-Nya. Bagaimana kita menghayati pujian Maria di zaman ini? Caranya yang pertama, mari bersama Bunda Maria kita bersyukur karena rahmat Allah berpihak kepada mereka yang mengandalkan Allah. Cara yang kedua, bersama Bunda Maria pula kita diajak untuk menunjukkan keterbukaan akan rahmat itu melalui kerelaan kita menjadi saluran berkat bagi mereka yang miskin, tersingkir, tak berdaya, dan difabel,
sehingga mereka mengalami sukacita. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Bunda Maria, doakanlah kami kepada putramu, agar kami seperti Engkau, dengan bergembira dan bersukacita mewartakan kemuliaan Allah bagi mereka yang miskin, yang terpinggirkan, yang tidak berdaya, dan yang difabel. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.